Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, yang dirahmati disayangi Allah Subhanahu wa taala, dan semua siswa-siswi SMA Maria kelas 10, 11, 12 yang diridhoi, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Semangat? Baik. Mari kita baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, materi kita kali ini khusus karena ada beberapa hal yang perlu kita secara menasihati diri kita masing-masing dengan berbagai macam kejadian yang ada, sehingga judulnya kita kali ini adalah ditulis menjemput takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senyuman. Menjemput takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senyuman. Hidup itu kudu goyah, tapi goyang-guyu bukan karena stres, bukan karena degendeng, ya, bukan karena crazy, bukan karena gila, bukan karena majnun, tapi memang segala sesuatu itu harus dihadapi dengan senyuman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Pak cara menjemput takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan senyuman? Pertama, apapun yang terjadi adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu lagi, apapun yang terjadi adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapkan diri kita dalam menghadapi kirimane Gusti Allah. Ono kalane kirimane Gusti Allah menurut kita menyenangkan, menurut kita tidak menyenangkan. Maka baginda Rasulullah SAW pernah sampaikan di sini, Rasulullah SAW kalau pas mendapatkan nikmat yang menyenangkan, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, matur suwun, ternyata panjenengan memberikan nikmat kepada saya yang membahagiakan, yang menyenangkan, maka saya akan menyempurnakan kenikmatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan banyak ibadah. Paham? Okay.
Oh Ustaz, bagaimana kalau tidak menyenangkan? Baginda Rasulullah SAW dawuh, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, matur suwun. Walaupun mungkin tidak enak menurut saya, walaupun tidak pas menurut kejadian yang ada saat ini, tapi saya menerima ini adalah pemberian dari panjenengan ya Allah. Paham ya? Ini latih supaya jadi wali nih Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh Pak, saya kan masih SMA, masih murid. Apakah bisa jadi wali Gusti Allah? Sangat bisa. Kalau nanti melaksanakan apa yang saya sampaikan ini. Maka seringkali sampaikan, umumnya guru apapun, apakah guru agama, guru umum, ustadz, kiai, itu umumnya wali. Umumnya wali. Apakah wali murid atau wali ini Gusti Allah? Umumnya wali. Loh kenapa kok wali Pak? Sebab rata-rata guru murid, ya kalau mohon maaf ya, kalau semacam kiai yang kemudian bawa kemana-mana bawa tasbih, terus bawa apa itu ya, terus kemudian ditekani orang, terus minta doa, terus kabul, terus oleh amplop, terus oleh go kopi, go gula, itu mohon maaf, itu juga wali. Tapi umumnya yang seperti itu wali gawe awake dhewe. Lah kalau ustaz, kiai, guru itu minterna wong akeh, minterna umat Islam, minterna untuk memahamkan syariat Islam. Maka umumnya para guru, para kiai, para ustaz itu adalah wali nih Gusti Allah. Maka hati-hati, ojo wani-wani karo guru, hati-hati guru apapun. Ya, maka Sayyidina Ali pernah menyampaikan, ya kalaupun ada orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf saja, maka saya siap menjadi hambanya, kaulone, pembantune, babune. Hebat, Sayyidina Ali. Bukan Ali yang ada di sini, ya. Tapi Sayyidina Ali betulan. Oke, kembali lagi, apapun yang terjadi, halo, hai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tolong ini direnungkan, dihayati betul, dipraktekkan. Apapun yang terjadi adalah kiriman dari Gusti Allah. Nek enak, gak enak, itu semuanya dari Gusti Allah. Aku kadungmu ini Pak, kok gak iso ngene. Ojo metenteng ndak eloro hati. Tetap semuanya dievaluasi, tetap semuanya ada yang salah, iya, tapi ayo dibalik nonang Gusti Allah, berarti gurung tapi paham ya? Paham ya? Yang perempuan paham? Halo? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sikapi segala permasalahan hidup, sikapi segala permasalahan hidup, sikapi segala permasalahan hidup dengan dingin kepala, lapang dada, murah senyum. Taulah lagi, sikapi segala permasalahan hidup dengan dingin kepala, lapang dada, murah senyum. Bisa ya? Halo? Yang perempuan bisa? Yang laki-laki bisa? Insya Allah. Lantai seperti itu. Sikapi apapun yang terjadi itu dengan dingin kepala, alias tidak emosi, esteler, tegang. Jangan sikapi apapun itu dengan emosi. Kenapa? Kembali lagi, balik kepada yang awal, semuanya kiriman Gusti. Paham ya? Saya sekali-sekali mengajar di tempat kalian, ono sing nakal, ono sing dablek, tetap tak tuturi, tetap tak nasihati. Bajunya dikeluarkan, tak suruh masukkan, tapi kemudian saya sikapi dengan lele. Itu tak lele, awakmu nanti efeknya juga balik nang awakmu
dewi. Nek nurut nanti ilmune yo dadi barokah, nek gak nurut yo nanti mohon maaf ilmune dadi mualati. Itu understand? Yes. Jadi itu nanti akan kembali pada diri kita masing-masing. Becik ke titik, Allah ketoro. Apa maksudnya? Nah, takono Bu Sri. Becik ke titik, Allah ketoro. Segala sesuatu nanti ada balasan dewi. Oke, itu ya. Segala sesuatu sikapi dengan dingin kepala, ojo emosi. Lapang dada, jembar dodone. Walaupun mohon maaf, kalau yang jembar rata-rata selana, sebetulnya kan ketutup gitu ya. Tapi tetap itu guyonane toh. Jembar dodone, ayo. Makanya segoro itu ya luas, tapi ijek luas dodo sing jembar. Paham ya? Alhamdulillah. Ojo ngantuk. Iki materi yang tingkat tinggi, jarang disampaikan karena emang ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan seperti ini. Terus jadi orang murah senyum, walaupun mohon maaf itu adalah musuh kita. Kanjeng Nabi itu ngeleki wong apik, ngeleki wong elek. Nek ngeleki wong apik gampang, sing angel itu ngeleki wong ngeleki wong elek, nyapiki wong elek. Mohon maaf, kenapa Pak Kanjeng Nabi itu kok kemudian ngapiki wong apik, ngapiki wong elek? Supaya Kanjeng Nabi itu ketok apik. Tahu ya, ada orang jualan bab. Tahu ya? Nah, itulah berat. Kira-kira ngamuk atau mboten? Ngamuk atau enggak? Ngamuk atau enggak? Tidak. Tapi pengen memberitahukan pada kita bahwa bak itu punya kualitas yang hebat, yang handal, bahwa anti pecah. Nah, kita juga demikian. Suatu saat supaya kita dilihat oleh Allah SWT, dilihat orang banyak bahwa kita anti pecah, kuat, baik, maka ditatapno sama orang lain. Tatapno karo Fuad, tatapno karo Koko, tatapno karo yang lainnya. Saya dengan guru-guru yang mungkin tatapno Gusti Allah dalam rangka cek ketok apike, ije iso guyu to ndak, muring-muringan to ndak, emosi atau tidak. Ya, kalau bisa menyikapi itu, yakin anak SMA yang jadi wali nih Gusti Allah, rahmat. Allahumma amin. Itu ya. Terus lagi contoh, pernah melihat air mineral? Rata-rata demi KB dan tahu air mineral kan diadai nang gelas, nang botol. Itu kalau kita pengen mengetahui kualitas air itu diapakno? Minum. Diapakno? Dikocok. Cocok. Kalau dia masih jernih, berarti kita layak untuk minum. Tapi setelah dikocok, ternyata kok keruh, berarti tidak layak untuk diminum. Hidup juga demikian. Suatu saat kalian nanti akan dikocok karo Gusti Allah, cocok, diguncang sama Gusti Allah, diberikan musibah, bencana dan macam-macam. Tetap istiqomah dari orang atau tidak? Maksudnya wong nerimo atau enggak? Oke, itu ini ilmu tingkat tinggi loh ya. Jarang saya sampaikan seperti ini. Maka hati kembali lagi harus jembar, murah senyum. Karena orang yang guyang-guyuan itu awet nom, gak gampang tuh tuwek. Terus gak gampang kena penyakit. Nek wis kena penyakit akhirnya gampang tuwek. Nek gampang tuwek cepet elek, akhirnya cepet urip pecah, urip pisan, ojo digawe angel. Ya, paham? Guyang-guyu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor 3. Latihan menyikapi hidup dengan sabar. Ya, latihan menyikapi hidup dengan sabar. Sabar itu ada sabar aktif, ada sabar pasif. Ini sabar pasif itu dikampleng sabar, ditunyui sabar, itu gak sabar, itu goblok. Sabar itu namanya pasif seperti itu. Sabar aktif itu bagaimana? Saya harus kuat. Sekarang gagal, besok harus saya berubah. No.
apa namanya, sekarang saya boleh gagal, besok saya ada berhasil. Itu namanya sabar, aktif. Ojo kemudian, aduh, aku segini gak iso, aku gagal. Jangan, kita masih jauh. Apalagi kalian, saya aja masih jauh hidupnya. Yang jadi umur 100. Nah, apalagi kalian jenom, jangan patah semangat. Masih ada cara lain menuju ke rumah surga ya. Oke. Itu ya, sabar. Koma, ikhlas. Orang yang ikhlas itu musuhnya tidak hanya setan, tapi musuhnya iblis. Ya, kalau setan dikata ecek-ecek, iblis itu musuhnya para nabi. Kita ini rata-rata tidak mungkin dengan iblis, tidak mungkin. Tapi orang yang ikhlas itu musuhnya iblis. Baik setan. Karena orang ikhlas itu tidak mudah diombang-ambingkan. Ngajar. Saya kalau melihat itu seperti Pak Aris. Orangnya beliau ya Allah ngeramuti sampai nakal-nakal. Padahal beliau kalau Selasa itu kan nggak ada jamnya. Jamnya kan di sana. Tapi beliau untun telaten menemani saya. Ada dikondisikan dulu baru beliau kemudian ke tempat yang lainnya. Beliau ikhlasnya luar biasa. Cara digaji itu mesti gaji kalian dhuwur, tapi beliau menyesuaikan apa jare Gusti Allah. Hebat. Delek wong ngene iki rada angel. Pak Aris itu kalau mengasih hukuman, beliau selalu senyum. Ya, senyum. Pokoknya tetap kasih hukuman, tapi dengan santai. Saya banyak meniru dengan beliau. Ngasih hukuman tapi santai. Tetap dihukum karena apa? Menegakkan aturan. Tapi beliau santai. Ayo, pokoknya gini loh. Karena beliau menyampaikan gini, Pak, usah minake anak wong, laku kata ambil fungsi. Tetap laksanakan perintah, aturan jalan. Enak, urip itu tidak diada beban. Wong mau selara Sayyidina Muhammad. Kuma ridho bil qadha. Ridholah dengan qadha Gusti Allah. Senajan memang qadha bisa dirubah, iya. Tapi kodok itu saat ini pas seperti ini, maka kodok yang akan datang bisa berubah. Contoh, saya daftar PNS tidak diterima, maka kodoknya saat ini saya tidak diterima Gusti Allah, kodoknya berarti gak lulus. Maka saya harus berubah. Tahun depan saya harus kemudian mendapatkan prestasi itu. Caranya demikian, namanya kegagalan yang atau keberhasilan yang tertunda dengan gagal dulu. Oke. Itu ya, ridho bil qadha. Orang yang ridho bil qadha itu hidupnya enak, nyaman, tentram. Tapi nek gak ridho dengan bil qadha, Gusti Allah dawuh tenggene hadis kursi, "Falyatlub rabbang siwaya." Delek pangeran sakliyane aku. Ancamannya bisa gitu. Jadi kalau ada orang gak ridho dengan qadha Gusti Allah, gak nerima dengan Gusti Allah, maka dia akan berhadapan dengan Gusti Allah dibuat. Wes, delok pengiran salani aku. Kalau kita dilempar dari Maryam bisa ke tempat yang lainnya. Kalau kita dilempar atau diusir dari Manyar Sambungan bisa ke Manyar Sabrangan, bisa ke Manyar Duko, bisa ke Meledo, bisa ke kalau Surabaya bisa ke Lamongan, Gresik, Sidoarjo. Tapi kalau diusir Gusti Allah, mau kemana kita? Tidak bisa. Kemana-mana ciptaan Gusti. Tidak Pak, saya ke Pluto Pak. Pluto yang milik Gusti Allah. Merkurius Pak, Merkurius milik Gusti Allah. Kemana kita? Tidak bisa. Maka ayo ridho bil qadha. Ayo. Koma rendah hati. Rendah hati. Oke, wes itu diartikan berdiri. Mat. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Tetap evaluasi, tetap evaluasi, menyadari kesalahan, kekurangan. Sing salah kudu ngaku salah, sing bener ya kudu ngaku bener. Atau sing salah aku bener. Itu namanya kurang pinter. Ya, oke. Segala sesuatu ada hikmahnya. Contoh, saya dulu tuh ya, ingin sekali daftar ke UINSA ke UNER waktu itu. Karena UINSA tidak seperti sekarang. Sekarang UINSA itu sejajar setara dengan yang lainnya. Hebat sekarang.
Dulu saya pengen ke UNER, soalnya apa? Pengen jadi dokter. Karena pilihan saya dulu kalau tidak kiai, dokter. Nah, dokter kiai. Akhirnya masuk nang UNER, gak diterima Gusti Allah. Masuk nang Indonesia, gak diterima waktu itu. Akhirnya dimasukkan karo Gusti Allah nang gone WINSA atau dulu UIN. Ya rada algermemu, gitu ya. Waduh. Tapi kemudian tak ulang-alik hati saya, tak ulang-alik, tak bolak-balik. Wah, ini mungkin takdir Gusti Allah. Mungkin saya pengen dadekno Gusti Allah kiai. Lambat laun ternyata Gusti Allah punya cerita, punya kondisi yang hebat. Kok hebat, Pak? Bagaimana, Pak? Saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping ngerti agama juga ngerti dunia medis. Teman-teman saya rata-rata orang-orang kesehatan. Buktinya apa? Saya bisa ngajar di Poltekkes. Kalau tidak takdirnya Allah, Gusti Allah tidak bisa. Kok bisa? Itulah Gusti Allah. Maka pasti segala sesuatu ada pelajaran yang bisa diambil, ada hikmahnya. Oke, itu ya. Yang terakhir karena partner saya Syekh Ari Susanto sudah mendampingi saya. Ini beliau beberapa kali mesti kalau sudah mendekat ini sudah berarti waktunya habis. Dan siap-siap beliau ikut viral dengan saya. Kan saya punya jamaah-jamaah yang lainnya. Oh, siapa itu ternyata ya Aris itu luar biasa. Masya Allah. Beliau ahli sholawat nariyah. Moga-moga nanti beliau masuk surga dengan sholawat nariyah. Allahumma amin. Yang terakhir, perbanyak doa supaya jadi orang yang bisa menerima keadaan. Perbanyak doa supaya bisa menjadi orang yang bisa menerima keadaan. Salah satunya apa? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah saya Allahumma inna ala dzikrika, ahli dzikir. Ya, ahli dzikir. Tanpa pertolongan Gusti Allah tidak bisa kita. Wa syukrika, ahli syukur, ahli matur suwun. Wa ahli Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan baguskanlah ibadah saya menjadi orang-orang yang ibadahnya tambah lama, tambah baik, tambah ada perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga dengan judul menjemput takdir Allah Subhanahu wa taala dengan senyuman, kita banyak menjadi orang yang senyum. Apapun yang terjadi, ayo guyu. Laksanakan perintah, jauhi larangan, laksanakan aturan, jangan sampai melanggar tetap. Maka insya Allah hidup kita akan nikmat, nyaman, sehat, fisik, psikis, sejahtera, dohir batin, bahagia selama dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل سماء تنزه عن قول وفعل ونيات به أستفي من كل دائه ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيرى بمتعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والله موافق إلى أقام الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.